Di sini ada dua orang rohaniwan Katolik Roma berbicara tentang indulgensi. Pertanyaannya adalah, rohaniwan yang mana yang berbicara kebenaran tentang indulgensi? Yang pertama, mari kita dengar dari Pater Ardi. Ada begitu banyak berita-berita atau ya video-video yang beredar bahwa Gereja Katolik menjual surat indulgensi hingga terjadinya reformasi yang membuat Martin Luther itu mengeluarkan atau mengatakan 95 tesis ya Pater ya, 95 dalil dan lain sebagainya, sehingga ada juga begitu banyak umat Katolik yang mungkin bertanya-tanya, bahkan memang bertanya-tanya, apakah itu benar? Boleh Pater jelaskan dari pihak Gereja Katolik sendiri itu seperti apa? Silakan Pater. Oke, terima kasih Putra. Jadi langsung saja dijawab ya. Apakah Gereja Katolik menjual surat indulgensi? Tidak benar. Apakah Gereja Katolik itu menjual surat pengampunan dosa atau bahkan yang lebih lebih ekstrim lagi? Apakah Gereja Katolik menjual pengampunan dosa? Tidak benar. Itu jawabannya. Wah. Boleh Pater jelaskan lebih lagi? Berarti jawabannya tidak benar ya Pater ya? Iya. Okay. Jawabannya jelas tidak benar. Dan itu pun sudah dipahami oleh para historian, para sejarawan baik dari pihak Protestan maupun pihak Katolik. Sekarang kita dengar penjelasan dari Romo Bayu sebagai berikut. Indulgensi merupakan salah satu topik yang paling kontroversial di dalam sejarah Gereja Katolik. Berpisahnya saudara-saudara kita, Protestan dari Gereja Katolik, tidak lepas dari polemik indulgensi yang satu ini. Pada abad ke-16 saat Paus Leo ke-10 memulai usaha renovasi Basilika Santo Petrus, Sang Paus membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dan untuk menggalang dana, salah satu cara yang digunakan adalah dengan memberikan indulgensi bagi siapa saja yang memberikan sumbangan bagi usaha renovasi tersebut. Sayangnya, dalam proses penggalangan dana tersebut terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan. Dan indulgensi yang pada dasarnya berkat yang cuma-cuma kemudian diperjualbelikan. Hal ini mendapatkan kritik yang keras dari seorang imam dari Jerman bernama Martin Luther. Sayangnya tidak hanya mengkritisi praktik jual beli indulgensi yang memang salah, dia juga mengatakan bahwa ajaran gereja mengenai indulgensi itu sendiri tidak dapat dibenarkan. Dari sinilah Martin Luther pelan-pelan memisahkan diri secara permanen dari Gereja Katolik. Pertanyaannya adalah, mengapa pernyataan dari dua rohaniwan Gereja Katolik Roma itu bisa saling bertentangan untuk sebuah topik yang sama, yaitu masalah indulgensi? Saya duga jawabannya adalah praktek simoni yang dilakukan oleh Gereja Katolik Roma pada waktu Paus Leo ke-10 berkuasa. Ingat ya, bahwa ini hanya baru dugaan saja. Dan apa itu simoni? Nah, Ensiklopedia Katolik mengatakan bahwa simoni biasanya didefinisikan sebagai niat yang disengaja untuk membeli atau menjual dengan harga sementara hal-hal yang bersifat spiritual atau melekat pada spiritual. Meskipun definisi ini hanya berbicara tentang pembelian dan penjualan, setiap pertukaran spiritual dengan hal-hal duniawi bersifat simoniakal. Dan rupanya praktek simoni ini sudah dipraktekkan oleh Gereja Katolik di abad pertengahan. Oleh karena itu, praktek simoni dikutuk oleh Paus Innocentius ke-11. Banyaknya praktek simoni dilakukan oleh Gereja Katolik di abad pertengahan. Bukanlah kata saya, tetapi Ensiklopedia Katolik mengatakan, untuk menghilangkan kejahatan simoni yang begitu lazim pada abad pertengahan, gereja menetapkan hukuman terberat bagi para pelakunya. Itulah arti simoni. Dan ingat sekali lagi, yaitu semua baru dugaan. Dan tolong simak video ini sampai tuntas agar Anda tidak salah paham. Di awal, kita sudah mendengar kesaksian dari seorang rohaniwan Katolik yang saling bertentangan. Pater Ardi tidak mengakui adanya penjualan indulgensi, melainkan hanya kesalahpahaman saja. Tapi Romo Bayu mengakui adanya penyimpangan indulgensi, sehingga menimbulkan protes dari Martin Luther. Mengapa terjadi perbedaan? Ini dugaan saja,
yaitu kasus penjualan indulgensi melibatkan lebih dari sekedar jual beli indulgensi, tetapi juga praktek simoni. Bagi yang tahu dan sadar, praktek simoni adalah sebuah aib yang harus ditutupi rapat-rapat. Tetapi, bagi yang kurang tahu, maka tidak terlalu masalah mengakuinya. Istilah simoni diambil dari Kisah Para Rasul pasal 8, yaitu seorang Kristen bernama Simon Magus, mencoba menyogok sejumlah uang kepada Rasul Petrus untuk beroleh kuasa Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah." Nah, jadi tidak heran jika praktek simoni itu merupakan sebuah perbuatan aib dan sangat tercela, karena Rasul Petrus mengutuk binasa kepada Simon Magus yang mencoba menyogoknya untuk beroleh karunia rohani. Jadi dari kisah Petrus yang mengutuk Simon Magus, kita menjadi tahu bahwa praktek simoni yang terjadi di gereja Katolik di abad pertengahan itu memang benar-benar perbuatan tercela dan aib. Coba kita renungkan, yaitu klaim gereja Katolik didirikan oleh Yesus melalui Rasul Petrus menjadi sebuah tanda tanya besar kebenarannya. Karena gereja mengklaim Rasul Petrus menjadi fondasinya, tetapi gereja Katolik Roma justru melakukan simoni yang dikutuk oleh Rasul Petrus sendiri. Hal yang sangat ironis, bukan? Nah, dari mana kita tahu bahwa jual indulgensi dapat dikategorikan sebagai praktek simoni? Nah, Ensiklopedia Katolik memberitahu kita akan hal ini. Ensiklopedia mengatakan, untuk memberantas kejahatan simoni yang begitu lazim pada abad pertengahan, gereja menetapkan hukuman terberat bagi para pelakunya. Paus Julius II mendeklarasikan bahwa pemilihan kepausan dengan cara simoni tidaklah sah, namun undang-undang tersebut kemudian dibatalkan oleh Paus Pius ke-10. Pengumpulan penerima manfaat tidak sah jika dalam memperolehnya, orang yang ditunjuk itu melakukan simoni sendiri, atau setidaknya diam-diam menyetujui komisi tersebut oleh pihak ketiga. Jika ia mengambil alih kepemilikan, ia wajib mengundurkan diri dan mengembalikan semua pendapatan yang diterima selama masa jabatannya. Ekskomunikasi hanya diperuntukkan bagi takhta apostolik dinyatakan dalam konstitusi Apostolicae Sedis. Dan perhatikan, ada 5 kategori suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai praktek simoni. Untuk menghemat waktu, saya akan menyebut bagian nomor 3 yang mengatakan terhadap orang-orang yang bersalah melakukan simoni dengan membeli atau menjual tiket masuk ke dalam suatu ordo keagamaan. Dan keempat mengatakan terhadap semua orang yang berada di bawah uskup yang memperoleh keuntungan dari indulgensi dan rahmat rohani lainnya. Tentunya kontroversi indulgensi tidak lepas dari Paus Leo ke-10. Ensiklopedia Katolik yang membahas tentang Paus Leo mengatakan, peristiwa paling penting dalam masa kepausan Leo dan dampaknya yang paling besar bagi gereja adalah reformasi, yang dimulai pada tahun 1517. Kita tidak dapat menjelaskan secara singkat gerakan ini, yang penyebab utamanya terletak pada kondisi agama, politik, dan sosial di Jerman. Namun yang pasti, benih-benih ketidakpuasan yang dilontarkan Luther telah bertunas selama berabad-abad. Penyebab langsungnya adalah karena keserakahan yang menjijikan akan uang yang ditunjukkan oleh Kuria Romawi, dan menunjukkan betapa gagalnya semua upaya pembaharuan sampai saat ini. Sekali lagi kita dengar keterangan dari Ensiklopedia Katolik. Penyebab terjadinya reformasi oleh Luther, yaitu penyebab langsungnya adalah karena keserakahan yang menjijikan akan uang yang ditunjukkan oleh Kuria Romawi. Albert dari Brandenburg yang sudah menjadi Uskup Agung Magdeburg menerima tambahan Keuskupan Agung Mainz dan Keuskupan Halberstadt, tetapi sebagai imbalannya diwajibkan untuk mengumpulkan 10.000 dukat
yang dikenakan pajak melebihi biaya konfirmasi dari biasanya. Untuk mengganti rugi kepadanya dan agar memungkinkan untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya ini, Roma mengizinkan dia untuk berkhotbah di wilayahnya, indulgensi penuh yang dijanjikan kepada semua orang yang berkontribusi pada bangunan Santo Petrus yang baru. Sekali lagi kita dengar keterangan dari Ensiklopedia Katolik, yaitu praktek simoni untuk keuntungan diri sendiri. Dia diizinkan untuk menyimpan setengah dari keuntungannya, sebuah transaksi yang membawa aib bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya. Ditambah lagi, penyelewengan terjadi pada saat pemberitaan indulgensi. Nah, mari kita perhatikan kutipan berikut ini. Sumbangan uang yang semestinya hanya sebuah aksesoris, seringkali menjadi objek yang utama, dan indulgensi bagi orang mati menjadi wahana ajaran yang tidak dapat diterima. Bahwa Leo ke-10, dalam krisis paling serius yang mengancam gereja, gagal membuktikan panduan yang tepat bagi gereja, sudah cukup jelas dari apa yang telah disebutkan di atas. Dia tidak menyadari gawatnya situasi maupun penyebab pemberontakan. Langkah-langkah pembaharuan yang kuat mungkin bisa menjadi obat penawar yang mujarab, namun Paus sangat terlibat dalam urusan politik dan membiarkan pemilihan kekaisaran menutupi pemberontakan Luther. Terlebih lagi, dia terlalu menyerahkan diri pada kesenangannya dan gagal memahami sepenuhnya tugas-tugas jabatan tingginya. Nah, Anda sudah mendengar keterangan langsung dari Ensiklopedia Katolik. Bagaimana pendapat Anda mengenai kontroversi indulgensi dan praktek simoni di dalam Gereja Katolik Roma? Bisakah kita menyalahkan Martin Luther yang terpanggil untuk membawa reformasi ke dunia kekristenan yang bobrok di abad ke-16 itu? Silakan berikan pendapat Anda tentang kontroversi indulgensi dan praktek simoni Gereja Katolik di kolom komentar.